akhirnya dikumpulin. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana bil Islam wa akramana bil taqwa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Syahadatan musilatan qailaha ilal jinan. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ilal iman. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa qudwatina wa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa man jahada fi sabilihi wa man da'a bi da'watihi wa man ihtada bi hadihi ila yaumiddin. Wa ba'du. Allahumma ya Rabbana nas'aluka al-'afwa wal-'afiyah wa nas'aluka as-salamata min kulli baliyah. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimina fi biqa'i ardika ya Rabbal alamin, khassatan fi Gaza ya Rabbana. Jamaah sekalian, para sadidah, saudara-saudaraku, bapak-bapak, jamaah salat maghrib Musholla Al-Ikhlas, semoga Allah karuniakan pada kita semuanya untuk membangun ibadah dengan ketundukan dan keikhlasan hanya semata kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kabar jemaah sekalian? Alhamdulillah. Hari ini alhamdulillah kita berada di tanggal 4 Muharram tahun baru 1447 Hijriah. Tema yang kita angkat pada kesempatan ini adalah Bina'ul Wa'yil Islami, membangun kesadaran keislaman kita. Kita ini dikaruniai oleh Allah, dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan petunjuk iman Islam. Ini pilihan, bukan kehendak kita, bukan kehendak orang tua kita. Meski kita dilahirkan dari, alhamdulillah, sebagian kita orang tua Muslim, sehingga kita menjadi seorang Muslim. Tapi ini sesungguhnya bukan kehendak kita, tapi semata adalah pilihan Allah Subhanahu wa taala. Diberikan nikmat hidup yang kita juga enggak pernah minta. Ada yang minta, ya Allah lahirkan aku ke dunia? Ada? Enggak ada. Kita semuanya dicipta oleh Allah dan dilahirkan ke dunia ini atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Lalu kita diberikan oleh Allah nikmat yang paling sempurna, yakni nikmat iman dan Islam, yang Allah berikan pernyataan iman Islam sebagai nikmat yang paling sempurna dalam Al-Maidah, surat Al-Maidah ayat ketiga, wa atmamtu 'alaikum nikmati, dan aku telah sempurnakan nikmatku atas kalian semuanya, wa raditu lakumul Islam dinan, dan aku rela Islam sebagai sistem yang mengatur hidupmu. Jadi iman Islam yang kita sandang hari ini adalah atas kehendak Allah. Kita sudah dipilih oleh Allah dari sekitar 8 miliar manusia di dunia ini. Kita termasuk 2 miliar. Jadi Muslim hari ini sekitar 2 miliar. Pada 2050 nanti kaum muslimin atau umat Islam itu adalah umat terbesar di dunia jumlahnya, lebih dari 2,5 miliar. Jemaah sekalian dirahmati Allah, yang menjadi permasalahan kita semuanya adalah banyak orang yang diberikan oleh Allah nikmat Islam ini tapi tidak sadar tentang keislamannya, sehingga dibiarkan saja keislamannya itu tidak dirawat. Sehingga ada sebagian dari saudara-saudara kita Islam tertulis dalam KTP-nya Islam. Alhamdulillah tidak dihilangkan itu poin agama dalam KTP ya. Saat itu sempat diungkap atau diangkat ya. Tapi alhamdulillah kaum muslimin semuanya mempertahankan itu karena untuk identitas
Nah, sehingga Islamnya yang menjadi Islam yang biasa-biasa saja, atau bahkan Islam yang tidak mengamalkan ajaran Islam. Dan Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Qur'an sebagai guidance bagi hidup kita. Seorang muslim, seorang mukmin, ini guidance-nya adalah Islam, Al-Qur'an. Al-Qur'an adalah Islam dan Islam adalah Al-Qur'an. Maka kalau ada Islam kemudian tidak menggunakan Al-Quran, maka Islamnya Islam-Islaman, begitu kira-kira. Nah, Allah Subhanahu wa taala sampaikan dalam surat Fatir, surat ke-35 yang biasa kita baca, setelahnya adalah surat Yasin. Jadi surat ke-35-nya adalah surat Fatir, ayat ke-34. Summa awrasna al-kitab alladhina astafaina min ibadina. Kemudian kami wariskan kitab ini, Al-Quran ini, alladhina astafaina min ibadina. Kami wariskan kepada siapa Al-Quran ini? Diwariskan kepada siapa Islam ini? Kepada hamba-hamba Allah yang dipilih. Jadi kita ini dipilih oleh Allah untuk menjadi Muslim, untuk menerima Al-Quran ini, pilihan Allah Subhanahu wa taala. Karena Al-Quran tidak diturunkan kepada orang yang tidak ada identitas keislamannya, tidak ada identitas keimanannya, maka Allah Subhanahu wa taala pilih kita sesungguhnya. Tsumma arasnal kitab alladziina astafaina min ibadina. Tapi cuman sayangnya orang-orang yang sudah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala ini terbagi menjadi 3. Faminhum zalimun li nafsi. Interaksinya terhadap Islam, interaksinya terhadap Al-Quran itu kalau bahasa kita mungkin amburadul gitu ya, seenaknya, enggak respon terhadap Al-Quran, kurang respon terhadap Islam, padahal itu kenikmatan yang paling paripurna, tapi dibiarkan gitu. Faminhum zalimun li nafsi, ini yang cuek bebek terhadap Al-Quran, nggak mau interaksi, nggak mau baca, nggak mau mengamalkan. Jadi ini, dan kita di awal tahun ini membangun kesadaran itu untuk kembali kepada Islam, untuk kembali kepada Al-Quran, untuk membaca Al-Quran, untuk mengkaji Islam. Karena sesungguhnya kesadaran untuk berislam yang memiliki kualitas itu memang harus dekat dengan Al-Quran. Jadi faminhum zalimun li nafsi wa minhum muqtasid. Tapi sebagian ada yang muqtasid, jadi perhatiannya baik terhadap nikmat Islam itu dan terhadap Al-Quran, berinteraksi. Meskipun kadang-kadang ada kendor, ada kurang semangat, kadang-kadang ada, tapi intinya adalah berinteraksinya baik dengan Al-Quran, dengan Islam ini. Dia sadar bahwa iman Islam, Al-Quran itu adalah kenikmatan yang tertinggi. Dan yang ketiga adalah wa minkum sabiqum bil khairati biidznillah. Tapi ada orang-orang yang tingkat kesadarannya terhadap Islam itu tinggi, merawat dengan sebaik-baiknya, dikembangkan potensi keislamannya, semuanya. Kedekatannya dengan Al-Quran juga lebih intel, lebih bagus, dan seterusnya. Nah, minimal kita menjadi orang yang muqtasid ini sudah luar biasa. Orang yang tengah-tengah, ya, tidak terlalu minim keislaman kita, tidak terlalu juga terlalu menonjol. Jadi kalau kita menjadi orang yang muqtasid itu sudah bagus. Nah, jemaah sekalian dirahmati Allah, maka penting kita semuanya menghidupkan wahyu Islami kita, kesadaran bahwa kita ini diberikan oleh Allah nikmat Islam, iman ini nikmat tertinggi loh. Ayo gunakan ini untuk mewarnai hidup kita semuanya. Nah, dari mana kesadaran Islam kita ini akan muncul? Kalau kita bangun kuwatul iman, kalau kita bangun, kita rawat, kita jaga
iman yang bersemayam dalam hati ini yang perlu kita tumbuh suburkan senantiasa. Nah, untuk menumbuh suburkan keimanan ini banyak sekali tentunya sarana dan wasilahnya. Di antaranya yang pertama, untuk membangun kuatnya iman, karena iman ini yang akan menggerakkan kita. Kita duduk seperti ini, apa sih yang memberikan motivasi kita? Apa sih yang memberikan penyemangat kita? Apakah karena nggak enak sama Pak Haji kalau nggak hadir, atau nggak enak sama Ustadz kalau nggak hadir? Nggak, sama sekali. Inilah yang menggerakkan kita untuk duduk sejenak ini adalah iman kita. Maka yang pertama, untuk menguatkan iman itu harus ada kemauan untuk tafaqquh fiddin, untuk mempelajari, mendalami agama, memperbaiki makrifat dan pengetahuan kita terhadap Islam. Dan itu subhanallah menjadi kekuatan seorang muslim untuk menguatkan imannya. Jadi untuk penguat iman yang paling efektif itu memang datang ke majelis ilmu. Maka sampai datang kita, duduk kita semacam ini, itu Rasulullah sampaikan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Dan siapa keluar dari rumahnya menyusuri jalan, tadi berapa tapak tadi dari rumah kita, untuk menuntut ilmu, untuk menambah diri kita, membuka wawasan keislaman kita, maka Allah mudahkan baginya jalan menuju surga. Jadi subhanallah, duduk kita sejenak ini tidak tidak sia-sia. Jadi Allah hargai dengan penghargaan yang luar biasa. Jadi perlu untuk kita tafaqquh fiddin di mana saja tentunya. Tidak harus di sini. Kalau kita ada di kantor kita ikuti, kalau ada di lingkungan kita di mana saja, karena ini berdampak pada taqwiyatul iman, penguatan iman pada diri kita. Yang kedua, ya tentu untuk kita menjaga dan merawat keimanan kita agar menumbuhkan tadi sebuah proses perubahan yang kita sebut dengan hijrah, yang pada akhirnya akan melahirkan kesadaran keislaman kita yang baik. Maka yang kedua untuk menguatkan iman ini adalah dawamu at-tha'ah, menjaga kontinuitas ketakwaan, ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka alhamdulillah kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kekuatan untuk menjaga salat 5 waktu kita. Bukan yang wajib saja, tapi adalah kita tambah qabliyah ba'diyahnya. Kemudian kita tambah lagi, kalau sudah bagus kita tambah tahajudnya. Kemudian kita tambah lagi kalau setiap masuk masjid kita sholat tahiyatul masjid. Dan ini semuanya, sholat itu merupakan inti dari ibadah, adalah sholat. Dan sholat juga intinya tentunya adalah zikrullah. Intinya ketaatan kita kepada Allah, baik sholat, puasa, zakat, atau haji, atau ketaatan kita kepada yang lain, silaturahim, kemudian membangun birrul walidain, berbakti pada orang tua kita, kemudian menyambung silaturahim, dan seterusnya. Semuanya warna-warna ibadah itu semuanya berdampak pada taqwiyatul iman, penguatan iman. Dan yang ketiga adalah mu'ayyasyah ma'al Quran, interaksi kita dengan Al-Quran. Maka mudah-mudahan kita yang alhamdulillah sudah interaksi dengan Al-Quran, biasanya kalau malam Jumat kita tambah lagi, malam Selasanya kita tambah lagi, terus sehingga sepekan itu pasti ada interaksi kita dengan Al-Quran untuk membaca atau untuk mentadabburi, untuk mengkajinya, harus ada. Itulah yang akan membangkitkan, menjaga iman kita. Kalau kita tidak jaga iman kita, siapa yang akan menjaga iman kita? Siapa yang akan menaikkan iman kita? Ya kita sendiri sesungguhnya. Maka itulah sarana yang Allah Subhanahu wa taala sediakan untuk kita semuanya, menjaga, merawat, dan seterusnya keimanan kita. Itu begitu banyaknya di tengah kehidupan kita. Meskipun juga sarana yang mendegradasi iman itu begitu banyaknya juga, yang menurunkan iman, berbagai macam bentuk penyimpangan, kemaksiatan, dan seterusnya. Masya Allah. Tinggal sekali lagi, kalau kita berinteraksi dengan Al-Quran akan menguatkan iman kita. Apa berikutnya yang keberapa? 4
adalah musahabatus sholihin, mujalasatus sholihin atau musahabatus sholihin, berinteraksi dengan orang-orang yang baik, dengan orang-orang yang soleh, lingkungan yang baik. Maka butuh kita untuk ke masjid, ketemu orang-orang yang rajin ibadah, yang rajin sholat. Kita butuh untuk duduk sejenak semacam ini. Kemudian di mana saja orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh, yang perlu kita berinteraksi dengannya. Untuk apa? Sekali lagi adalah taqwiyatul iman fi qulubina, untuk menguatkan iman dalam hati kita. Dan ini penting dalam kehidupan kita di keseharian yang Masya Allah di kota-kota seperti yang kita hidup di tempat ini. Jadi musahabatus sholihin. Apa berikutnya? Kita juga diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kenikmatan pikiran ini yang luar biasa, akal yang luar biasa, untuk kita jadikan sebagai sarana tafakkur, karena tugas manusia itu berpikir. Afala tatafakkarun, afala ta'qilun, dan seterusnya. Afalam yasiru fil ardi yanzuru kaifa kana aqibatul mukadzibin. Tidakkah kalian bertebaran di muka bumi ini kemudian melihat berbagai macam ending dari orang-orang yang mendustakan Allah Subhanahu wa taala. Seluruh perputaran dunia ini semuanya adalah ayat atau tanda kebesaran Allah. Makanya Allah abadikan dalam Al-Qur'annya di surat Al-Jasiyah, surat Al-Jasiyah ayat ketiga, Hamim tanzilul kitabi minallahil azizil hakim. Inna fis samawati wal ardi la ayatin lil mu'minin. Allahu akbar. Inna fis samawati wal ardi la ayatin lil mu'minin. Sungguh seluruh fenomena, kejadian, apapun yang kita lihat di muka bumi ini semuanya, dan apa yang ada di langit, semuanya adalah ayatul lil mu'minin. Ada tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang beriman. Karena hanya orang beriman yang bisa untuk menjadikan itu sebagai sarana untuk kita berzikir kepada Allah. Makanya Allah Subhanahu wa taala juga sampaikan dalam surat Al-Furqan itu, "Walladzi ja'ala al-laila wan-nahara khilfatan liman arada ay yadhakkara aw arada syukura." Dialah Allah yang menjadikan pergantian siang dan malam ini. Untuk apa pergantian siang dan malam ini? Di antara sekian banyak adalah liman arada ayyadzakara aw arada syukura, untuk orang-orang yang punyai lub atau qalbun hayy, untuk orang-orang yang memiliki hati yang hidup. Seluruh fenomena kejadian dalam kehidupan apapun yang kita hadapi, semuanya itu ada tanda kebesaran Allah, untuk kita selalu berzikir kepada Allah, jadi orang yang bersyukur. Oh ya Allah, Engkau ciptakan kami semuanya, menciptakan apa semuanya adalah tidak sia-sia. Dan ini luar biasa ya. Jadi penting kita untuk menggunakan akal pikiran kita semuanya untuk mencermati berbagai macam fenomena kehidupan yang kita jalani dalam keseharian ini. Pasti ini ada hikmahnya, pasti ini ada pelajaran berharga, pasti ini, dan begitu. Dan itulah bahwa menggunakan pikiran, menggunakan akal ini sarana untuk memperkuat iman. Dan terakhir tentunya, kalau kita bagaimana bisa menguatkan iman, kita minta pada Allah, karena hati kita semuanya dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala. Kita minta pada Allah, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Dan itu kan doa yang selalu kita baca kepada salat. Ya Allah, Engkau yang membolak-balikkan hati ini, kokohkan hati kami ini untuk tetap berpegang pada agama-Mu ya Allah. Ya muqallibal qulub, ya musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atik. Ya Allah, yang mengarahkan seluruh orientasi hati ini, luruskan orientasi hati kami ini untuk selalu mentaati-Mu. Jadi subhanallah, berdoa pada Allah, ya Allah zidna imanan wa yaqinan wa fiqhan. Ya Allah, tambahkan kami iman, tambahkan kami keyakinan, tambahkan kami ya Allah kepahaman terhadap agama-Mu. Kita minta perlu kepada Allah. Bahasa apa saja namanya minta pada Allah itu, Allah Subhanahu wa taala Maha tahu seluruh bahasa, karena Allah yang menciptakan bahasa. Allah Subhanahu wa taala perhatikan sebutkan dalam surat 30, surat Ar-Rum ayat ke-22 itu. Wa min ayatihi khalqus samawati wal ardi wa ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum inna fi dzalika laayatil lil alimin. Dan di antara tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala adalah
khalqus samawati wal ardh. Allah menciptakan langit dan bumi. Wa ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum, dan berbagai macam bahasa lisan kalian. Masya Allah, bahasa yang berapa puluh atau berapa juta bahasa mungkin di dunia ini, semuanya itu Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan. Wa alwanikum, dan warna kulit kita, ras, semuanya adalah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan. Dan ini luar biasa. Maka subhanallah, pentingnya kita semuanya untuk menjaga kuatnya iman, stabilitas iman. Dari stabilitas iman inilah akan melahirkan, Rasulullah ditanya, karena orang yang imannya kuat itu pasti dia tidak pengen diam, enggak statis. Dia pasti menjadi orang yang produktif, tidak diam aja. Pasti orang yang imannya baik itu pasti bertanya, ngapain ya gue, maka ngapain ya saya. Ada saja yang ingin diperbuat dari kebaikan-kebaikan. Itu iman, karena iman itu menggerakkan sifatnya. Maka kemudian Rasulullah ditanya, wa ma afdalul iman ya Rasulullah. Wa ma afdalul iman, iman pada posisi yang ideal itu seperti apa ya Rasul? Maka Rasulullah SAW menyatakan al-hijrah. Iman yang dalam posisi ideal itu pasti akan melahirkan perubahan. Nah, ini penting. Makanya kita pentingnya menjaga stabilitas iman begitu, agar ada perubahan. Dan perubahan itulah yang kita sebut dengan hijrah. Karena hijrah itu artinya dalam bahasa adalah tahwilu al-hal, at-tahawul minal hal ila halin akhar, atau tahwilu atau at-tahawul min makan, atau al-intiqal min makan ila makanin akhar. Hijrah itu artinya berpindah dari satu tempat ke tempat lain, atau berubah dari satu kondisi ke kondisi yang lain. Itu adalah hijrah. Maka orang beriman itu akan selalu terjadi proses perubahan, taghyir pada dirinya. Dan itulah makanya Allah Subhanahu wa taala abadikan ayat ini dalam surat yang biasa kita baca juga, surat Ar-Ra'd, surat ke berapa itu? 13 ya, ayat ke-28. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sungguh Allah tidak akan merubah nasib atau kondisi suatu kaum sebelum kaum itu merubah apa yang ada pada dirinya. Kalau ada sebuah tulisan gitu, mana itu namanya, Korea Selatan. Korea Selatan itu negara yang sangat maju sekarang, yang maju dengan kebudayaan dan seterusnya. Terlepas dari apakah warna itu warna Islam atau tidak, merdekanya lebih dulu Indonesia daripada sana. Kemudian di saat kemerdekaan sampai tahun 50-an, Korea Selatan tahun 54, tahun berapa? Iya, tahun 60-an lah. Penghasilan rata-rata penduduk itu Indonesia lebih tinggi. Per tahun itu Indonesia saat itu sudah berapa, 500.000 atau berapa, di sana masih 100.000 per pendapatan per kapita per orang. Tapi kemudian suatu hari presiden yang pertama, siapa namanya? Presidennya Korea, yang apa nama Korea? Dia datang ke Malaysia, dan diantaranya berkunjung ke PM Malaysia dulu, siapa Mahathir ya. Dan diantaranya dikunjungi juga wakil perdana menteri. Di ruang wakil perdana menteri ini, kan kalau di Malaysia itu yang sudah ke Malaysia ada banyak tulisan di sepanjang jalan-jalan pun juga tulisannya itu tulisan-tulisan Arab yang memberikan motivasi. Di antaranya adalah ayat yang terpasang di dinding gitu, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Dia melihat ayat itu, kemudian ada terjemahan bahasa Inggris gitu. Dia membaca apa ini maksudnya, kemudian dijelaskan oleh
oleh ajudan wakil perdana menterinya. Oh, maksudnya ini ayat dari mana? Ini ayat Allah ini apa? Ini tulisan dari mana? Oh, ini dari kitab kami Al-Quran. Masya Allah. Akhirnya apa? Dia terinspirasi dengan ayat itu, maka kemudian itu yang dijadikan pegangan. Kemudian dia yakin bahwa kita tidak akan pernah bisa maju sebelum kita ya merubah apa yang ada pada diri kita. Akhirnya apa? Maka kemudian dari sisi pendidikan dalam seluruh lininya diperbaiki ya. Sebagaimana juga Malaysia yang hari ini yang dulu berguru terus pada Indonesia dan sekarang yang luar biasa. Karena apa? Pendidikan yang diperbaiki. Kalau pendidikan di negeri kita ini, masya Allah kan, ya, setiap menteri membawa pembaruan kurikulum yang gak jelas ya. Justru zaman Pak Harto itu ya, yang kita kenal zamanku kan gimana itu? Enak zamanku toh gitu. Enak zamanku toh ya. Jadi kalau zaman Orde Baru dulu ya, itu kan siapapun menterinya, kurikulumnya itu tidak ganti. Makanya kalau dulu bapak-bapak yang seusia saya itu atau di bawah saya sedikit, itu kalau buku kita punya saudara berapa saja, bukunya kan bisa untuk dilanjutkan gitu ya, karena itu saja ya. Artinya sudah terencana ya. Makanya ada repelita dan seterusnya, itu sungguhnya bagus. Tapi yang terjadi pada sekarang ini, ganti presiden, ganti menteri, ganti kurikulum dan seterusnya, jadi tidak jelas seperti apa Indonesia ke depan, dan itu dari pendidikan. Sehingga Malaysia dan Korea yang begitu maju adalah dari sisi pendidikan yang luar biasa. Sesungguhnya Indonesia bisa, cuman kita membutuhkan pemimpin yang memiliki visi keislaman yang baik. Jamaah sekalian dirahmati Allah, maka dari iman yang kuat ini akan melahirkan sebuah proses perubahan. Itulah yang kita sebut dengan hijrah. Makanya ayatnya dalam At-Taubah ayat 20 itu alladzina amanu baru wa hajar. Orang yang beriman, yang dalam posisi iman yang stabil, yang kuat, yang indah, maka dia pasti akan melahirkan sebuah perubahan, dan perubahan itu adalah sebuah proses. Perubahan dari sisi apa? Minimal 3 hal yang akan berubah pada seorang yang memiliki iman yang terus senantiasa stabil atau dijaga stabilitasnya. Yang pertama adalah perubahan dari pola pikir. Pasti karena dia tadi terus tafakkur fid dini, tadi belajar, mempelajari, mengkaji. Proses mengkaji ini menimbulkan kesadaran yang luar biasa. Maka dia akan terjadi proses perubahan pada pola pikir. Dan pola pikir itu sesungguhnya yang berubah, yang mewarnai seluruh kehidupan kita. Maka yang sering kita dengarkan kalimat you are what you think, itu bahwa Anda adalah apa yang Anda dalam pikiran Anda. Maka kalau pikiran kita terpola, terwarnai, terisi terus dengan kebaikan-kebaikan, dengan Islam dan seterusnya, dan ini luar biasa. Nah, jamaah sekalian dirahmati Allah, kalau baru tadi sore saya membaca ada seorang seorang dari non muslim, dia seorang pendakwah agama Nasrani, itu apa namanya, pendeta, calon pendeta. Dia kemudian pura-pura masuk Islam, kemudian pokoknya minta sertifikat dia telah masuk Islam dan seterusnya. Tujuannya adalah agar dia bisa belajar Islam dari sumbernya, karena selama ini dia belajar Islam dari sekolah sekolah teologi mereka, sehingga mereka memandang Islam dari luar dan juga dari katanya saja. Akhirnya dia ingin bisa langsung belajar, masuk di sebuah pesantren. Tujuannya adalah insya Allah 6 bulan dia akan kuasai tentang Islam semuanya, dan kemudian dia akan menyerah Islam dari dalam. Tapi apa yang terjadi dalam perjalanannya, dia selalu melihat setiap hari
diikuti semua kegiatan-kegiatan. Setiap malam santri-santri di pesantren itu bertahajud, bisa menangis, membaca Al-Quran. Kalau lewat tidak meroja aja sampai menyesalnya luar biasa. Ternyata melihat keindahan Islam di dalam pesantren itu, dia mulai 2 bulan sudah ada keraguan, karena dari luar itu Islam itu diberikan gambaran selalu melahirkan permusuhan, radikalisme, terorisme, dan semuanya begitu. Maka kemudian dia temui nggak ada itu semuanya diajarkan oleh kiainya, oleh ini semuanya nggak ada. Bahkan kedekatannya kepada Allah menghadirkan ketentraman dan seterusnya. Kemudian sampai 3 bulan 4 bulan dia semakin udah apa yang dicita-citakan itu hancur semuanya, ya, terroboh semuanya. Akhirnya pada bulan ke-6 dia sudah menyerah, dan kemudian pada akhirnya di depan teman-temannya semuanya santri, dia minta disaksikan dia bersyahadat asyhadu alla ilaha illallah. Semuanya pada kaget. Loh, bukankah ente selama ini udah seorang muslim, kenapa bisa? Baru dijelaskan, saya sungguh ingin belajar Islam ini dari dalam semuanya. Saya jadi ya tadi nanti saya kirimkan ini ya, nggak apa-apa. Intinya adalah Masya Allah, Islam itu indah, perubahan pola pikir yang terus diisi dengan kebaikan-kebaikan itu, dan dia akan hidupnya berubah. Dan begitulah Islam itu. Dan banyak kalau kita apalagi hari ini ya, maksudnya zaman sekarang ini, kalau kita lihat misalnya mu'alaf dunia, mu'alaf center, atau kita akan melihat dari Amerika, dari New York sampai London, dari Beijing sampai Sydney, orang masuk Islam itu berbondong-bondong. Bahkan setelah dengan peristiwa Gaza atau Palestina ini, belum pernah sepanjang tahun, dari sejak ribuan tahun yang lalu sampai saat ini, orang yang masuk Islam yang menjadi mu'alaf itu begitu luar biasa dahsyatnya dari seluruh dunia ini. Mendapat inspirasi yang selama ini Islam digambarkan luar biasa seperti itu. Karena kalau misalnya bapak-bapak sekalian, saudaraku ke barat, kalau dengan Islam ada teroris gitu, radikalis, dan seterusnya begitu. Masya Allah, dari media, dari apa saja begitu. Tapi ternyata makanya Eropa itu luar biasa, perubahan manusia yang memeluk Islam itu luar biasa. Makanya sampai beredar Raja Inggris siapa? Charles III masuk Islam. Itu mungkin saja yang selama sejak adanya kerajaan itu sampai hari ini baru sekali-kalinya di Ramadan mengundang segitu banyak Muslim untuk buka bersama di kastel yang nggak pernah dijamah oleh keislaman dan berbagai macam. Intinya adalah bahwa kalau kita bangun pola pikir kita, kalau kita kuatkan iman kita dengan terus talabul ilmi atau tafaqquh fiddin tadi, akan mewarnai pola pikir kita, dan pola pikir kita itulah yang akan merubah cara hidup kita yang tadinya mungkin jauh dari Islam menjadi Islami, dari berbagai sisi, baik dari sisi berpakaian, dari sisi bercandanya, dari sisi macam-macam, dari berbagai sisi. Bagaimana dengan bahkan orang tua dengan anak, dengan istri, dengan itu semuanya pasti akan berubah menuju lebih baik. Dan yang kedua adalah perubahan hati dan perasaan. Jadi hati dan perasaan ini, Masya Allah, dengan iman yang terus kita kuatkan, dengan mempelajari Islam, pelajari Al-Quran terus, dan begitu kuat, akan ada perubahan pada hati dan perasaan kita. Perasaan ini, hati ini, kalau memandang dunia itu jadi sesuatu bahwa memang dunia ini benar-benar dibanding dengan akhirat
itu kecil dan kecil, benar apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma mata'ul hayatid dunya fil akhirati illa qalil." Kita bilang bahwa dunia ini kalau dibanding akhirat sungguh kecil dan kecil sekali. Dunia itu, kenikmatan dunia hanya sepanjang jari. Benarkah itu? Katanya begitu. Kenikmatan dunia itu hanya sepanjang jari. Coba apa yang paling nikmat, paling lezat makanan yang kita makan? Nanti sepanjang jari sampai sini bisa dirasakan kan? Mau pahit, mau apa, manis, mau apa, kalau sudah di sini nggak bisa dirasakan. Cuma sepanjang jari nikmat dunia. Tapi nikmat akhirat mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki. Tapi cuma belum pernah kita rasakan. Ya memang belum pernah kita rasakan. Hanya orang yang beriman yang bisa untuk menerawang hal itu, karena berita dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat biasanya dibaca oleh imam kalau subuh, surat As-Sajdah. Fala ta'lamu ayat ke-17. Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun. Kenikmatan akhirat, kenikmatan surga itu yang luar biasa dahsyatnya, dari ujung rambut sampai ujung kaki merasakan lezatnya yang luar biasa, dan itu tidak bisa dilihat, belum pernah terlihat, belum pernah terdengarkan, belum pernah terfikirkan kenikmatan itu. Tapi itu berita Allah Subhanahu wa taala. Maka apapun yang menjadi kerenteknya hati, atau apa namanya, keinginan hati, Allah Subhanahu wa taala nyatakan, walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un, dalam surat apa itu, Fussilat. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum, dan bagi kalian semuanya di surga itu apa saja yang menjadi keinginan hati kalian, baru ingin saja sudah bim salabim abrakadabra ada di depan kita gitu. Masya Allah, indah. Dan seperti itu orang yang imannya terjaga, senantiasa dirawat, jadi kuat, maka dia akan melahirkan perubahan-perubahan sampai hati kita juga berubah, perasaan kita berubah, takut kita bukan kepada ini lagi, kepada setan, demit, dengan apa saja. Enggak ada yang ditakuti dalam kehidupan ini kecuali takut hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan masalah rezeki sama sekali kita tidak pernah khawatir. Dalam kondisi misalnya kesulitan pun kita tidak pernah khawatir. Kenapa? Jaminan Allah luar biasa. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Dalam surat Hud ayat ke-6. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada satupun yang bergerak melantah berjalan di muka bumi ini kecuali sudah dijamin semuanya kebutuhannya oleh Allah. Kita semuanya hari ini, coba adakah yang tidak dijamin kebutuhan kita oleh Allah? Semuanya kan sudah disiapin semuanya. Ya tinggal kita memang perlu bergerak saja. Famsu fi manakibiha wa qulu birrizqi. Bergeraklah kamu, jangan mager. Jangan malas gerak, berjalan berikhtiar maksudnya. Semuanya sudah disediakan oleh Allah, tinggal ambil saja. Masya Allah. Itu adalah perubahan hati dan perasaan. Dan kemudian yang ketiga, baru akan menggerakkan kita dari sisi fisik kita, jasad kita perlu bergerak. Sekali lagi, yang menggerakkan kita kepada kebaikan itulah iman. Maka iman itulah yang akan memberikan pada kita semuanya daya dan kekuatan yang luar biasa. Dan kalau orang terus bergerak, maka dia akan terus berusaha untuk meraih apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dari sa'adatud darain. Sa'adatud darain itu apa? Bergerak, kita terus berjuang, terus ini namanya yang kita sebut dengan jihad. Jihad itu adalah badrul judi wal wusti litakuna kalimatullahi hiyal ulya. Mengoptimalkan, optimalisasi potensi kita semuanya, dari potensi harta, jiwa kita semuanya, visi kita semuanya, untuk terus bergerak. Untuk apa? Agar nilai-nilai Allah, nilai-nilai kebenaran yang dari Allah itu tegak dalam diri kita, dalam rumah kita, dalam masyarakat kita, dan di negeri kita. Subhanallah. Itulah dari iman, hijrah, dan kemudian terjadi proses terus perjuangan. Itu akan melahirkan kesadaran yang luar biasa. Oh iya, memang Islam itu adalah kenikmatan yang ya'lu wa la yu'la alaih.
Islam itu adalah kenikmatan yang tertinggi dan tidak ada yang menandinginya. Ya'lu wala yu'la alaih. Subhanallah, kita akan merasakan jadi seorang muslim. Dan itu kita akan menemukan sa'adatud darain, hidup di dunia ini. Apa sa'adatud darain? Yang menghadirkan kita kebahagiaan, jadi orang yang bahagia itu apa? Dan itu adalah visi besar hidup kita kan, sukses bahagia dunia dan sukses bahagia di akhirat. Fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Fid dunya, di dunia bahagia. Apa tanda kebahagiaannya? Apabila ada 3 hal pada diri kita. Yang pertama adalah kita menjadi orang yang bersyukur. Alhamdulillahilladzi hadana lihada, dalam surat Al-A'raf. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Kita menjadi orang yang bersyukur, ya Allah, kenikmatan Islam yang telah Engkau karuniakan pada kami luar biasa. Andai kata tidak atas petunjuk-Mu, ya Allah, kami tidak akan merasakan kenikmatan ini. Jadi orang Islam itu indah. Makanya orang-orang yang begitu mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala, Masya Allah, semuanya orang hampir kalau mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah di awal dia masuk Islam, apa yang dialami? Semuanya menangis, semuanya menangis. Karena itu yang luar biasa, kenikmatan yang sangat tinggi, menyentuh hati yang paling dalam. Subhanallah, kita akan merasakan indahnya Islam, dahsyatnya Islam. Yang kedua, kita akan menjadi orang yang bersabar. Islam ini Masya Allah, iman ini Insya Allah luar biasa, menjadikan hamba-hamba Allah bersabar yang luar biasa dalam kondisi apa sampai yang sangat dahsyat. Itu kesabaran itu luar biasa. Kita lihat misalnya saudara-saudara kita di Gaza sana. Kalau kita di sini diuji dengan berapa ujian? Kalau dalam surat Al-Baqarah ayat 155 itu kan, 155 atau 157. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Dan sungguh kami benar-benar akan uji kalian semuanya dari minal khaufi, rasa takut, khawatir, wal ju'i, rasa lapar, wa naqsim minal amwal, kadang harta kita berkurang, wal anfusi, kadang kita diberikan sakit atau saudara-saudara kita, orang tua kita diambil oleh Allah, dipanggil oleh Allah, was samarat, kadang bisnis-bisnis kita, usaha-usaha kita tidak lancar. Itu kita diuji dengan 5 ini. Tapi 5 ini ujian pada kita tidak bersama-sama. Kadang kalau kita diuji dengan rasa takut, tapi masih saudara-saudara kita masih ada. Kita diuji dengan kekurangan, misalnya rezeki makanan, kita masih bisa seadanya. Kemudian orang tua kita masih ada dan seterusnya. Kita diuji dengan misalnya ada salah seorang dari saudara kita dipanggil oleh Allah, kita masih sehat, saudara-saudara kita yang lain masih ada. Tapi saudara kita di Gaza, perhatikan, langsung diuji 5-5-nya. Kondisi takut yang luar biasa, kondisi kekurangan yang luar biasa, kondisi Masya Allah semuanya. Maka kita bersabar. Kedua, keindahan Islam itu membangun pribadi-pribadi yang sabar. Dan yang ketiga adalah dengan Islam ini kita menjadi seluruh aktivitas kita di dunia ini menjadi bernilai zikrullah, bernilai ibadah, bernilai zikrullah. Itu adalah indah sekali. Kita apa saja kita hubungkan dengan akhirat, kita apa saja kita hubungkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ada dosa, ada pahala dan seterusnya. Ini indah. Itulah kalau kita sadar akan ini semuanya, maka ketiganya ini menjadi sumber kebahagiaan. Jadi syukur, sabar, dan zikrullah itu adalah sumber kebahagiaan yang tiada tara, luar biasa. Tapi manakala wahyu kesadaran Islam kita telah terbangun, adapun bahagia dan sukses akhirat itu Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam At-Taubah ayat ke-22 itu, yubashshiruhum rabbuhum birahmatin minhu wa ridwanin wa jannatin lahum fiha na'imun muqim. Allah rahmati kita, karena kita semuanya masuk surga nanti atas dengan rahmat Allah. Tapi untuk mencapai rahmat Allah, Allah nyatakan dalam Al-A'raf 56, Inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Sungguh rahmat Allah itu dekat dengan orang-orang yang berbuat ketaatan, berbuat kebaikan di dunia. Maka
maka subhanallah, jadi Allah Subhanahu wa taala akan berikan pada kita rahmat. Kalau Allah rahmat kita, kita masuk surga. Yang kedua, waridwan, Allah ridho pada kita. Kalau Allah ridho pada kita masuk surga. Dan kemudian yang ketiga, disediakan oleh Allah kenikmatan surga yang langgeng untuk kita semuanya. Masya Allah, itu adalah kebahagiaan akhirat. Jadi kebahagiaan dunia adalah yang syukur, sadar, dan selalu zikrullah dalam keadaan apa saja. Dan itulah di awal tahun ini, semoga kita bisa menjaga stabilitas iman kita dengan tadi tafakkur fiddin dan seterusnya, menjaga ketaatan, interaksi dengan Al-Quran dan seterusnya. Mudah-mudahan kita mendapatkan kebahagiaan dunia kita, mulai dari menjadi orang yang syukur, sadar, dan selalu berada dalam lingkaran mengingat Allah, zikir kepada Allah. Begitu jamaah sekalian apa yang bisa kami sampaikan untuk pengingat bahwa di tahun baru 1447 Hijriah ini, semoga kesadaran keislaman kita menjadi membangkitkan, menghidupkan hati, menghidupkan pikiran, dan menghidupkan perasaan kita semuanya, bahwa Allah telah pilih kita menjadi seorang muslim mukmin dengan Islam dan keimanan kita. Allah Subhanahu wa taala akan hadirkan pada kehidupan yang Allah ridho, yang sering kita sebut dengan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Jadi untuk wa rabbun ghafurnya ini perlu kerja yang pencapaian yang luar biasa. Wallahu a'lam. Begitu. Ustaz, ada pertanyaan, ada tambahan, ada sharing? Adakah? Cukup? Baik, sudah waktu isya dan kita sempurnakan dengan membaca doa. Kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu wa syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma ya rabbana zidna imanan wa yaqinan wa fikhan. Ya Allah, karuniakan kepada kami senantiasa yang hadir pada kesempatan ini, ya Allah, kuatnya iman, tambahan keyakinan, dan tambahan kefahaman terhadap agama, ya Allah. Allahumma ya rabbana zidna imanan wa yaqinan wa fikhan. Allahumma ya rabbana ij'al, ya Allah ya rabbana ij'alna indan na'ma minas syakirin wa indan bala'i minas sabirin wa laka fi jami'i umurina dakirin. Ya Allah, jadikan kami termasuk golongan hamba-Hamba-Mu yang bila Engkau berikan berbagai kenikmatan ini kami dapat bersyukur, dan jika Engkau berikan berbagai ujian kami bisa bersabar, dan jadikan ya Allah dalam seluruh urusan hidup kami selalu mengingat-Mu, berzikir kepada-Mu ya sami'ad du'a. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin